Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan kemarin dapat request ya dari teman saya yang rumahnya itu berada di Balikpapan. Katanya gini, Mas, saya minta tolong gimana caranya memilih kayu yang benar ya. Tuh. Jadi kali ini saya akan mengupas atau menjelaskan tentang kayu yang bagus untuk pembuatan barongan. Simak baik-baik. Oke, seperti biasa, intro dulu. Jadi sebenarnya itu semua kayu bisa ya untuk diukir atau dibuat barongan itu bisa. Tapi kita kan mempertimbangkan gini, kan barongan itu untuk tarian ya, untuk tarian, untuk seni. Jadi kita itu harus cari yang ringan, dan kalau bisa itu yang awet. Nah, jenis-jenis kayu yang bisa digunakan untuk barongan itu, kalau berdasarkan pengalaman saya itu kayu waru dan cangkring atau dadap. Nah, kalau tekstur kayu dadap atau cangkring itu saat dipahat itu empuk, pokoknya kalau dipahat itu enak. Terus kalau kalau udah kering itu bisa ringan dan cenderung ulet. Uletnya itu kan karena dia seratnya itu menggulung, menggumpal gitu di tengahnya itu kadang ada yang menggumpal. Oke, kalau kayu waru itu jadi gini, kayu waru itu sebenarnya juga bagus, cuma dia cenderung agak agak berat. Jadi nanti kalau misalkan udah istilahnya ngeduk atau ngerowok barongan seperti ini, nah ini harus sangat tipis ini, nanti biar agak enteng. Jadi gitu, agak agak ringan ya. Nah, kemarin juga ada yang tanya bagaimana sih memilih kayu yang benar buat barongan. Kayunya bisa awet dan enggak gimana ya. Sebenarnya semua kayu itu bisa buat barongan, tapi kalau buat tari kan yang awet itu cuma dua jenis tadi, waru sama dadap cangkring itu. Dan kalau untuk waru sendiri memilihnya harus gini. Jadi pilihlah kayu yang tua kayak gini. Nah, ini ada kalau istilah Jawanya ini galih ya. Galihnya ini berwarna hitam atau coklat seperti ini. Nah, jadi ini lapisan luar, ini lapisan dalamnya seperti ini. Semakin yang hitam ini semakin penuh berarti kayu itu kualitasnya semakin bagus, tapi juga agak berat. Namun kalau sudah menjadi topeng barongan itu nanti akan menjadi lebih awet karena kayunya sudah tua. Kalau ini saya dapat kayu ini istilahnya, kalau istilah Jawa, mati ngorak. Mati ngorak itu dia mati dalam keadaan masih berdiri, jadi nggak ditebang atau nggak diapa, dia itu mati sendiri. Ini dan ini, nah ini tengahnya ini udah ada lubangnya, tadinya udah ada lubangnya segini. Ini, nah ini bekas lubangnya ini tadi. Ini yang mati ngorak. Sebenarnya kalau jenis kayu waru itu yang bagus kan kayu waru yang tengis ya.
Tapi kalau kayu waru biasa yang mati ngorak atau mati sendiri ini juga bagus. Ini enggak gampang pecah ini. Kalau semua kayu itu biasanya semua kayu itu akan retak ketika dia kepanasan atau dipanaskan. Itu akan retak. Itu semua kayu. Nah, jadi kalau kayu waru yang masih muda begini, ini belajaran ya, ini belajarannya. Ini ada anak yang belajar di sini dan ini hasilnya, tapi ini kayunya masih muda. Nah, ini retak, ketika kena panas ini akan retak. Nah, dan dia kan tidak mempunyai galih sama sekali. Ini retak, dia tidak mempunyai galih sama sekali. Itu mempertandakan kayu ini masih muda. Nah, kalau yang jenis waru tengis yang sudah tua dan dia dengan cara dipotong ya, ditegor, itu hasilnya akan seperti ini. Nah, ini contoh saja ya. Ini buat gagangnya itu warnanya hitam. Ini bukan cat ya. Kalau ini ya ini cat ini. Tapi yang ini yang hitam agak coklat ini galihnya ini. Ini galihnya sampai hampir keluar. Jadi ini hampir penuh ini sebenarnya. Jadi ini kemarin sebenarnya kualitas kayunya itu bagus, tapi ya kesalahan dari saya karena ini barongannya nggak sesuai sama permintaan. Jadi barongannya ini udah bagus, udah cocok, orangnya udah cocok, cuma yang nggak cocok itu ukurannya, katanya kegedean. Jadi mohon maaf ya, tapi tetap kalau di saya ya tetap saya bikinkan lagi. Misalkan kurang kecil gitu saya bikinkan lagi. Kalau misalkan ada yang tanya, Mas, kayu jati apa bisa? Nah, kalau kayu jati itu sebenarnya juga bisa, tapi kayu jati itu cenderung berat, satu itu. Keduanya, kayu jati itu kayunya aja harga jualnya udah mahal, kayunya aja. Belum lagi nanti kalau menjadi ukir-ukiran, itu harga jualnya berapa, kan nanti nggak imbang nanti. Terus kalau kayu jati itu biasanya kayunya renyah, jadi dia berat, tapi ketika berkali-kali dia dipakai, nanti dia akan retak atau bisa mengakibatkan fatal, bisa pecah nanti. Itu kalau kayu jati seperti itu. Nah, kalau misalkan kayu sengon itu juga bisa. Itu teksturnya seperti cangkring ya. Kayu sengon juga bisa, namun kayu sengon itu bisa dipahat ketika masih basah. Jadi masih baru motong itu bisa dipahat. Tapi kalau udah kering itu, nah jadinya akan seperti ini. Ini tadi yang saya katakan pelajaran ini tadi. Jadi kalau kayu udah kering itu kayak gini guys. Nah ini kalau ditata sudah nggak bisa lagi nih. Oke, kira-kira seperti itu, bisa dipahamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan kalau ada yang ditanyakan, tanyakan di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, subscribe enek sing lali lur, engko di subscribe ya. Jadi engko tombolnya subscribe dipencet ngono ya. Jadi ben dukung channel iki ben iso berkembang. Wis ngono ae, matur suwun.